Barreskrim Polri menyelidiki kasus penganiayaan terhadap tersangka penista agama MKC yang diduga dilakukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang tersandung kasus suap Joko Chandra. Pihak kuasa hukum menyebut Napoleon hanya bertindak sebagai penyalur kemarahan umat meski tidak membenarkan perbuatan kliennya itu. Yang melibatkan red notice Joko Chandra, status aktif Napoleon di kepolisian ternyata masih tetap aktif. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Benarkah dalih yang dikemukakan Napoleon Bonaparte dalam tindakannya melakukan penganiayaan ini, pemirsa? Apa yang harusnya dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap MKC, tersangka penistaan agama? Nanti sebelumnya, pemirsa, kami juga sekali lagi kami sampaikan kami nanti akan berbincang dengan pihak dari MUI, yaitu ada Sekjen MUI. Tapi sampai sekarang kita coba dulu apakah sudah terhubung dengan Pak. Ya, Pak Amir Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tisa, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bapak, terima kasih sudah bersedia bergabung. Tapi sebelum ke Bapak, kita ingin ke Bu Pungki terlebih dahulu ya. Bu Pungki, kalau misalkan kita melihat sampai sekarang bahwa MKC, maksud saya Napoleon Bonaparte ini memang dilakukan pemeriksaan saat ini, tapi belum ditetapkan menjadi tersangka. Tanggapan Anda bagaimana sebagai Kompolnas? Jadi begini, pertama Kompolnas menyesalkan ya. Kenapa? Karena adanya kasus penganiayaan di ruang tahanan Polri, di mana seharusnya ruang tahanan itu aman. Kenapa? Karena ketika memutuskan untuk menahan seseorang, maka harus bisa menjamin keselamatan. Nah, itu yang pertama. Kedua, sangat disayangkan sekali karena orang yang diduga melakukan penganiayaan adalah seorang perwira tinggi Polri yang juga menjadi tahanan di situ karena kasus yang lain, ada kasus suap Joko Chandra. Nah, seharusnya yang bersangkutan sebagai seorang perwira tinggi Polri bisa menunjukkan sikapnya untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, justru main hakim sendiri dan hukum rimba yang dipertontonkan kepada masyarakat. Dan ini benar-benar merusak citra Polri dan citra yang bersangkutan sendiri serta citra keluarganya juga ikut terkena seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, itu dari sudut pandang Kompolnas, artinya bisa merusak citra yang harusnya melindungi, mengayomi meskipun mereka tahanan begitu, tapi harus tetap mendapatkan hak keamanan dan keselamatan. Betul. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Amir Syah Tambunan. Pak, ada beberapa pihak yang euforia dengan apa yang dilakukan oleh
Napoleon Bonaparte, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Tapi di satu sisi juga ada pihak yang meminta agar kasus ini segera diselesaikan dan dituntaskan secara hukum. Kalau menurut Anda, sebagai orang yang dari mengerti agama, dibenarkan tidak tindakan dari Pak Napoleon Bonaparte ini, Pak Amirsyah? Ya, pertama Indonesia ini kan negara hukum. Ya, siapa yang melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum, konsekuensinya sudah jelas ada sanksi yang harus ditegakkan supaya hukum kita itu bisa berlaku bagi semua orang, ya kan? Supaya menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu penting dalam penegakan hukum. Itu Mbak Dita ya. Nah, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah tindakan kekerasan siapapun dengan dalih apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa soal kece ini telah menimbulkan kekesalan masyarakat, ya kan, kekecewaan dalam penegakan hukum lah, kira-kira begitu. Nah, kita meminta supaya proses hukum ini segera dilakukan agar apa? Agar masyarakat menaruh kepercayaan yang kuat dalam penegakan hukum. Ya, nah, yang terakhir menurut hemat saya perlu dilakukan adalah bagaimana suasana di penjara ini juga suasana yang aman nyaman, ya kan? Sebab jangan sampai di tahanan ini kemudian karena suasana yang tidak aman nyaman, kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru. Nah, saya yakin pihak kepolisian secara profesional ya untuk penanganan hukum ini, sehingga ke depan tidak lagi akan terjadi hal-hal yang semacam. Jadi faktor sebab akibat itu jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan baru. Ya, jadi misalnya pengawasan di tahanan menciptakan suasana aman, nyaman, sehingga bisa dilakukan proses-proses hukum. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang, ya, tidak terpancing dengan isu-isu yang menimbulkan keresahan baru. Jadi misalnya begini, dengan tindakan Napoleon yang semacam ini, kemudian ada pihak-pihak yang mengapresiasi yang menurut saya ya kurang tepat lah ya. Karena apa? Karena ini proses hukum yang harus dilaluin, penegakan hukum yang harus dilakukan. Saya kira begitu. Oke, tapi kan banyak orang yang juga merasa begini, oke, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi kalau dari sudut pandang agamanya, apa yang harus dilakukan seseorang jika mereka merasa terusik kepercayaan dan keimanannya, bahkan simbol agamanya juga ibarat kata dinodai, Pak Amirsyah Tambunan? Ya, jadi begini, dalam kehidupan beragama ini betul, kita harus menciptakan suasana aman, nyaman, tertib, dan teratur. Ada 3 hal ya. Hidup ini kan akan berhadapan dengan banyak masalah. Ya, dengan banyak masalah yang kita hadapi, saya yakin dengan ilmu pengetahuan, hidup kita semakin mudah. Yang kedua, hidup kita berhadapan dengan menggunakan seni musik, seni suara, itu semakin indah hidup kita. Yang ketiga, hidup kita dalam beragama, itu suasana yang aman, damai, dan nyaman. Jadi tindakan yang dilakukan oleh kece itu betul telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman dan aman. Nah, karena itulah proses hukumnya harus segera dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya menimbulkan kepercayaan publik dalam hal penegakan hukum. Karena apa? Karena agama itu menghargai proses-proses hukum. Agama itu, agama apapun punya nilai-nilai universal tentang pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum inilah menurut saya salah satu jaminan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Dalam Pancasila, keadilan itu disebut 2 kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jelas itu ya, pada sila kedua. Pada sila kelima disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil dalam penegakan hukum. Nah, karena dengan prinsip-prinsip keadilan inilah, menurut saya, napas, jiwa, roh, semangat bangsa kita ini, supaya bangsa ini bisa tertib, aman, dan nyaman. Apa yang terjadi dalam proses ini, termasuk 2 kasus yang terakhir, ya, satu
penembakan Ustadz di Tangerang, kemudian satu lagi penyerangan Ustadz di Batam, itu sudah diketahui oleh publik. Nah ini kita diusut tuntas supaya menimbulkan kepercayaan dalam penegakan hukum. Saya kira itu. Baik, sekarang nanti saya ingin ke Bu Pungki. Bu Pungki, ada beberapa pihak memang menilai bahwa pengusutan kasus ini cukup lamban begitu ya. Tapi hari ini kan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sudah diperiksa. Apakah ini bisa dikatakan sebuah progres yang cukup positif, cukup baik? Bagaimana tanggapan Kompolnas? Nanti dijawab, kita harus iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.